Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada seminar kali ini saya akan membahas tema tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Kenapa sih kita harus tahu keutamaan orang yang mencari ilmu? Kalau kita mengetahui keutamaan orang yang mencari ilmu, kita akan lebih semangat lagi untuk mencari ilmu. Kita akan lebih giat lagi untuk mencari ilmu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang mencari ilmu. Yang saya sebutkan hanyalah di antaranya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang penuntut ilmu dengan rezekinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha takaffala li talibil ilm birizqi. Yang artinya sesungguhnya Allah menjamin bagi para penuntut ilmu dengan rezekinya. Jadi kita tidak perlu risau lagi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam sabdanya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad tidak pernah bohong dalam seumur hidupnya. Yang kedua, Allah memberikan ilmu yang kita tidak ketahui tapi akan dapat di dalam diri kita apabila kita mengamalkan sebuah ilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia punya, maka Allah akan memberikan ilmu yang dia tidak ketahui. Maksudnya ilmu laduni. Jadi kita mengamalkan ilmu, misalnya kita mengamalkan ilmu berwudu, maka kita akan mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang kita tidak ketahui. Maksudnya ilmu laduni di sini kita belajar ilmu, fahamnya kita itu lebih cepat lagi. Kita dijelaskan cuma sedikit, kita langsung faham dalam sebuah ilmu. Itu yang dinamakan ilmu laduni. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat bagi orang penuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat derajat bagi orang penuntut ilmu dan orang beriman dengan beberapa derajat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menanggapi ayat ini, yaitu orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang beriman atau orang awam biasa, dengan tingkatan 700 derajat. Setiap satu derajat ke derajat lainnya kita memerlukan waktu 500 tahun. Jadi kita sudah untung bagi para penuntut ilmu. Sudah derajatnya tinggi di sisi Allah, yang mana kita ke derajat satu, ke derajat berikutnya memerlukan waktu sangat lama sekali. Sudah untung kita. Jadi kita yang menuntut ilmu di sini, jangan sia-siakan waktu kita. Mari gunakan untuk semakin giat lagi untuk mencari ilmu. Derajat sudah ditinggikan oleh Allah. Masa kita mau malas-malasan? Masa kita mau malas-malasan di hadapan Allah? Tidak kan? Kemudian ada suatu cerita yang mana Sayyidina Ali pernah ditanya oleh suatu kaum, yang mana kaum ini mengatakan, wahai Ali, apabila kamu diberikan dua ini, kamu milih yang mana? Yang pertama, harta. Dan yang kedua, ilmu. Jelas Sayyidina Ali memilih ilmu. Kemudian kaum itu bertanya lagi, wahai Ali, kenapa kamu memilih ilmu? Karena kalau aku mempunyai ilmu, ilmu yang menjaga aku. Tapi kalau aku mempunyai harta, aku yang menjaga harta. Seperti contoh, kita jalan, kemudian di jalanan kita ketemu uang, yang mana uang itu kita mau ambil tidak jadi. Sebab apa? Sebab kita dijaga oleh ilmu. Kalau kita mengambil uang itu, maka termasuk kita mencuri. Kemudian uang, misalnya kita mempunyai uang 1 miliar, kita menaruhnya tidak sembarangan pasti. Kita menaruhnya di tempat yang aman. Yang pertama kita taruh di berangkas, kemudian kita kunci. Kita taruh di lemari, kemudian dikunci.
kemudian keluar kamar, dikunci. Sudah berapa itu kuncinya? Sudah 3. Kemudian orang itu mau keluar rumah, dikunci lagi. Kemudian orang itu mau pergi dari rumah, dikunci pagarnya. Sudah 5 kunci untuk menjaga uang 1 miliar. Maka orang itu yang menjaga harta, bukan harta yang menjaga dia. Yang kedua, apabila kita mempunyai ilmu, ilmu akan menambah. Dan apabila kita mempunyai harta, harta akan berkurang. Jadi misalnya kita mempunyai ilmu bacaan surat Fatihah, yang mana kita membaca surat Al-Fatihah ini benar sekali, tajwidnya benar, hurufnya benar. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kecil gitu. Setelah anak-anak kecil itu beranjak dewasa, mengajarkan kepada anak kecil lainnya, sehingga pahalanya itu mengalir. Tapi kalau kita mempunyai uang, uang itu akan habis. Misalnya kita mempunyai uang 100.000, kita beri kepada 10 orang itu 10.000, maka akan habis. Mungkin pelajaran yang kita dapat ambil di sini adalah bahwa kalau kita sudah menjadi penuntut ilmu, janganlah kita malas-malasan. Gunakanlah waktu kita sebelum kita cepat untuk beranjak dewasa. Nanti kalau sudah dewasa mengatakan waktu ini terlalu cepat. Padahal apa? Padahal dia sendiri yang malas. Mungkin itu saja. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan didengarkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan prolog dari kawan saya tadi, yaitu tentang keutamaan para penuntut ilmu. Sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya bahwasanya di antara keutamaan para penuntut ilmu itu ialah dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang sempitnya rezeki. Lalu oleh Al-Habib Abdullah diberi solusi orang laki-laki ini, yaitu apa solusinya? Kata beliau, ihmil kitabah watlubil ilm, bawalah kitabmu dan tuntutlah ilmu. Di dalam perkataan Al-Habib Abdullah ini kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwasanya para penuntut ilmu itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah, sudah dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau lagi. Cerita ini bisa kita dapatkan di dalam kitab kumpulan kalam Al-Habib Alwi bin Syihab di juz pertama di halaman 119. Di antaranya lagi, keutamaan para penuntut ilmu ialah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Loh, kok bisa? Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabawi yang mana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Loh, kok bisa para penuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga? Iya, karena para penuntut ilmu itu akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Maka para penuntut ilmu itu akan menjalani kehidupan kesehariannya sesuai dengan syariat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Maka jelaslah para penuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan juga diantaranya lagi
keutamaan para penuntut ilmu itu ada suatu perkataan, huduru majelis ilmi afdalu min alfi sholati rakaatin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin, yang artinya hadir di majelis ilmu itu lebih utama atau lebih banyak pahalanya daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat dan menjenguk orang yang sakit sebanyak 1000 orang, dan juga ngelayat 1000 jenazah. Itu bisa kita kalahkan semua pahalanya dengan kita menuntut ilmu. Dan juga keutamaan para penuntut ilmu itu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr, yang artinya akan memintakan ampun untuk orang alim, makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di laut itu akan memintakan ampun juga untuk orang yang alim. Jadi para penuntut ilmu itu untung mereka dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit, misalnya para malaikat, dan juga akan dimintakan ampun oleh makhluk di bumi, misalnya hewan-hewan, kata Nabi SAW, sehingga ikan-ikan yang ada di laut itu juga memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang alim, untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi sekarang apa yang membuat kita bermalas-malasan lagi untuk menuntut ilmu? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam